Gadai itu beda dengan pinjol. Kalau di pinjol, kita bisa dapat pinjaman tanpa kasih jaminan, sedangkan di Gadai, kita baru bisa dapat uang pinjaman kalau menyerahkan barang sebagai jaminan atau agunan. Dan bentuk barang yang diterima oleh Pegadaian itu bisa macam-macam. Bisa emas, perhiasan, handphone, laptop, BPKB kendaraan, bahkan sertifikat deposito. Dan di video kali ini kita akan kasih 5 rekomendasi tempat pegadaian terbaik yang tentunya sudah legal dan resmi OJK. Dan rekomendasi tempat gadai yang pertama adalah Pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha milik negara BUMN yang menawarkan jasa gadai emas dan BPKB kendaraan. Kita bisa dapat pinjaman mulai dari 1 juta sampai 250 juta dengan tempo minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan. Lalu yang namanya sistem gadai itu berbeda dengan sistem pinjol. Di pinjol itu kita dapat pinjaman sesuai dengan skor kredit masing-masing. Sedangkan di Pegadaian ya tergantung dari barang yang kita gadaikan. Untuk gadai emas, kita bisa dapatkan 95% dari harga taksir. Lalu rekomendasi kedua adalah Pusat Gadai Indonesia atau PGI. Lagi naik daun karena ownernya Andre Susanto lagi sering tampil di media. Dan ini sedikit berbeda dengan Pegadaian yang terkenal dengan gadai emas. Di Pusat Gadai Indonesia itu lebih terkenal dengan gadai laptop dan gadai handphone. Kita bisa dapatkan pinjaman sampai 70% dari nilai taksiran. Lalu tempat ketiga adalah Raja Gadai. Ini adalah pegadaian swasta yang jadi kompetitor dari Pusat Gadai Indonesia. Kita bisa datang ke salah satu dari 300 outlet Raja Gadai yang sudah tersebar di Indonesia, dan proses untuk dapatkan pinjaman itu cukup mudah. Yang pertama, cek barang dan identitas untuk mendapatkan penawaran, dan kalau penawarannya itu kamu rasa cocok, kita bisa pulang dengan dana pinjaman. Lalu rekomendasi berikutnya, Leska Gadai Premier. Dan Leska Gadai itu berbeda lagi dengan 3 pusat gadai yang tadi kita udah bahas. Leska Gadai lebih fokus ke gadai barang mewah seperti gadai jam tangan, tas branded, perhiasan emas dan berlian, sampai gadai karya seni seperti lukisan dan juga patung. Nah, tentunya barang yang kita gadai akan disimpan sesuai dengan standar dan akan diasuransikan sehingga kalau ada apa-apa dengan barang kita bakal dapat pengembalian uang. Jadi, buat kamu orang kaya dan takut barangnya dicuri, Leska Gadai mungkin bisa jadi tempat penitipan. Dan rekomendasi yang terakhir adalah Indogold. Dari namanya, kita pasti udah tahu kalau Indogold adalah usaha yang bergerak di bidang emas. Dan gadai emas jadi salah satu dari banyak fitur di Indogold. Nah, Indogold itu menerima gadai emas dalam berbagai bentuk seperti Keluaran Antam, UBS Gold, dan King Halim. Dan gadai emas di Indogold tidak seperti gadai pada umumnya di mana hutang pokok dibayarkan di akhir periode, melainkan di Indogold kita akan bayar per bulan beserta dengan biaya titipnya. Sebagai contoh, kalau kita hutang pokoknya itu 2 juta, lalu ada biaya titip itu 25.000 per bulan, maka kalau kita pilih periode 4 bulan, maka tiap bulan kita bayar 525.000. Dan itulah dia 5 rekomendasi tempat gadai terbaik di Indonesia. Dan kalau kamu butuh dana kepepet, lalu ada barang yang kita bisa gadaikan, maka pilihan pertama tentulah jatuh pada Pegadaian yang merupakan BUMN. Sebagai BUMN, Pegadaian punya jaringan luas dan punya pilihan produk syariah. Lalu alternatif lain tentu adalah tempat gadai swasta yang udah dapat izin OJK seperti Pusat Gadai Indonesia ataupun Raja Gadai. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!